warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian wadiah. Wadiah menurut etimologi adalah wada'a yang berarti meninggalkan, meletakkan, atau titipan. Sedangkan menurut terminologi, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat si penitip menghendakinya. Secara umum, wadiah merupakan titipan murni dari pihak penitip atau yang disebut sebagai muwadi yang mempunyai barang aset kepada pihak penyimpan atau yang disebut sebagai mustauda yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum. Tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, terjamin keamanannya dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja saat penyimpan menghendakinya. Di dalam bank syariah, salah satu prinsip yang digunakan dalam mobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini tentu adalah akad wadiah. Menurut Bank Indonesia, wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau uang. Selanjutnya, mengenai dasar hukum wadiah akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Muhammad Bukhari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bukhari, saya dari kelompok 9 mata kuliah perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum wadiah. Dasar hukum wadiah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Fatwa DSN MUI. Yang pertama, dasar hukum wadiah dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dasar hukum yang kedua terdapat pada hadis Nabi tentang wadiah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yang selanjutnya itu dasar hukum wadiah menurut Fatwa DSN MUI. Fatwa dalam Fatwa DSN MUI nomor 2/DSN MUI /4 2000. Pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad wadiah, yaitu yang pertama, dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan. Yang kedua itu, simpanan itu bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga itu, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai dasar hukum wadiah. Ya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila wadidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Sulandari akan memaparkan mengenai rukun dan syarat-syarat akad wadiah. Rukun akad wadiah. Rukun akad wadiah menurut para ulama mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad wadiah ada 4, yaitu yang pertama, 2 orang yang melakukan akad, yang kedua, orang yang titip dan orang yang dititipi, yang ketiga, sesuatu yang dititipkan, dan yang keempat, sighah atau ijab dan qabul. Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal, misalnya, saya menerimanya. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukkan hal itu,
Seperti ada orang yang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul, sebagaimana dalam jual beli muwathah. Kemudian, syarat-syarat akad wadiah. Dalam akad wadiah memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama, ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak menjaga untuk menjaga harta akan terjadi. Kemudian, yang kedua, kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang baligh dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila, maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai jenis-jenis wadiah dan manfaatnya. Wadiah sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan penggunaan barang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan atas kelalaian penerima titipan dan faktor-faktor di luar batas kemampuannya. Sedangkan wadiah yad damanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik atau barang dapat memanfaatkan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Selanjutnya mengenai manfaat dari wadiah itu sendiri. Yang pertama, manfaat bagi penitip. Manfaat bagi penitip adalah agar terciptanya rasa saling percaya antara mereka. Barang yang dititipkan bisa saja bermanfaat untuk keamanan barang itu sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, manfaat bagi orang yang dititipkan. Manfaat wadiah bagi orang yang dititipkan adalah dapat membantu orang yang membutuhkan untuk menitipkan barangnya. Kemudian dapat membuat orang itu percaya kepada orang yang dititipkannya karena bisa menjaga barangnya dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan wadiah. Sistem keuangan wadiah itu dilihat berdasarkan sifat akadnya. Wadiah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, wadiah yad al-amanah. Jenis akad ini merupakan bentuk titipan murni, di mana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga uang tersebut. Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang itu. Bila hilang atau rusak, maka pihak bank atau yang dititipkan tidak bertanggung jawab. Barang hilang atau rusak menjadi tanggung jawab pemilik. Jadi tugasnya hanya benar-benar menjaga sesuai kewajiban. Ada ciri-ciri wadiah yad al-amanah. 1. Menerima titipan adalah yang memperoleh kepercayaan. 2. Harta, modal atau barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan. 3. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan. 4. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan. Dan yang kelima, menerima simpanan tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan harta yang dititipkannya, kecuali jika kelalaian penerima titipan atau bila status titipan berubah menjadi yad domamah. Selanjutnya yang kedua ada yad domamah. Wadiah yad domamah akadnya itu penitipan uang yang biasa digunakan pada perbankan umumnya, di mana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang atau barang titipan. Jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantinya.
Nah, semua manfaat yang diperoleh itu menjadi hak penerima titipan. Selanjutnya itu ada ciri-cirinya. Ya, domamah. Yang pertama, penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin keamanan barang yang dititipkan. 2. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan. 3. Harta, modal, atau barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan. 4. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dan pemanfaatan barang atau harta titipan yang dalam perdagangannya. Dan yang terakhir, pemilik harta atau modal barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu. Sekian, terima kasih. Saya Yuliana Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi wadiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme keuangan wadiah. Dalam mekanisme keuangan wadiah terdapat dua mekanisme keuangan, yaitu yang pertama wadiah yad al-amanah. Dalam wadiah ini memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Yang kedua, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh dimanfaatkannya. Yang ketiga, sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenakan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkannya. Yang keempat, yang terakhir, mengingat barang atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box. Mekanisme seperti yang saya sebutkan tadi bisa dilihat di sini. Jelas ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi itu dengan konsep al-wadiah yad al-amanah ini, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Jadi intinya, harta atau barang yang dititipkan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan si penitip itu harus biaya bebannya ditanggung oleh penitip. Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini yaitu jasa penitipan atau safe deposit box. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Yulia Restun Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Restun Nurjana. Di sini saya akan melanjutkan tentang mekanisme wadiah yad al-domanah, yang mana wadiah jenis ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Yang kedua, karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut dapat menghasilkan manfaat, demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip. Dan yang ketiga, produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu berupa giro dan tabungan. Yang keempat, bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Nah, adapun pada bank syariah, pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak, tanda terima kasih dari pihak bank. Nah, yang kelima itu ada jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank yang karena pada prinsipnya itu dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Yang keenam itu ada produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah, karena pada prinsipnya tabungan ini mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Namun perbedaannya hanya saja pada tabungan yang tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan. Nah, teman-teman dapat melihat gambar konsep skema wadiah yad al-domanah ini, yang mana konsep ini bahwa pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada pemilik dalam bentuk bonus.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saiful Rahman akan menjelaskan materi terakhir mengenai implementasi akad wadiah pada lembaga perbankan syariah. Yang pertama, implementasi pada wadiah yad al-amanah. Akad ini merupakan bagian dari akad wadiah di mana pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan tidak diharuskan bertanggung jawab jika dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang sepanjang bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dalam memelihara barang titipan. Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk menerapkan jenis akad ini adalah Safe Deposit Box, yang mana nasabah sebagai penitip atau al-muwadi serta bank selaku penyimpan atau al-mustauda. Pihak bank berdasar akad ijarah dapat membebankan biaya sewa atas tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang titipan. Yang kedua, implementasi wadiah pada yad al-domanah merupakan jenis akad wadiah di mana pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang. Adapun aplikasi pada lembaga perbankan yang sesuai dengan jenis akad ini adalah tabungan dan giro. Dalam hal ini tabungan wadiah dan giro merupakan sumber modal dalam perbankan syariah. Bank syariah menerima titipan amanah dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Tabungan dan giro wadiah hendaklah memenuhi beberapa ketentuan umum. Di antaranya, tabungan merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah selaku penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening, yaitu implementasi wadiah pada lembaga perbankan syariah. Terima kasih.